Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan kedua, yaitu perencanaan, perancangan, dan pengembangan produk. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Raka Putra Arlin. Perkenalkan, nama saya Feren Veronica. Halo, nama saya Diana Kamila. Hai, nama saya Michelle Sania Maron. Nama saya Mariani. Nama saya Muhammad Fadel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan produk. Definisi dari perencanaan produk sendiri, yaitu proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk itu diperkenalkan ke pasar. Selain itu juga, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Termasuk diantaranya eksistensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan juga promosi. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan mengenai perencanaan teknis produk. Untuk mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi dalam penjualan produk, maka diperlukan penekanan harga pokok produksi. Penekanan harga pokok produksi ini harus mendapat dukungan dari teknis produksi yang memadai. Jadi dalam penyusunan sistem produksi untuk suatu perusahaan, perencanaan teknis dalam perusahaan tidak dapat diabaikan begitu saja. Perencanaan teknis merupakan kegiatan merencanakan atau mendesain produk, yakni tentang bentuk dan ukuran, fungsi, cara pembuatan, teknologi, dan juga luas perusahaan serta perencanaan pendahuluan. Jadi di sini ada berbagai macam permasalahan yang perlu untuk diselesaikan di dalam penyusunan perencanaan teknis dalam suatu perusahaan. Beberapa hal yang penting diantaranya yaitu yang pertama, desain bentuk dan juga ukuran produk. Bentuk dan ukuran produk di sini diperlukan karena jika bentuk dan ukuran produk yang serasi serta sesuai dengan selera konsumen akan lebih cepat dan mudah terjual daripada bentuk dan ukuran produk yang tidak disukai oleh konsumen. Maka dari itu, diperlukan peran yang cukup dari bagian penelitian dan pengembangan produk yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini nantinya merupakan masukan yang penting dan sangat besar pengaruhnya dalam pengembangan produk pada suatu perusahaan. Yang kedua, desain fungsi produk. Penyusunan desain fungsi produk dari produk akan berhubungan erat dengan masalah teknis dari produk yang bersangkutan. Desain fungsi ini tidak hanya terbatas dengan produk yang besar dan juga kompleks, melainkan juga diperlukan pada produk yang sederhana. Betapapun sederhananya suatu produk, jika fungsi produk yang bersangkutan tidak berfungsi sebagaimana dengan mestinya, maka produk tersebut tidak akan berguna lagi. Sebagai akibatnya, produk ini akan ditinggalkan oleh konsumen-konsumennya. Berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan produk, maka dalam hubungannya dengan desain fungsi, beberapa perusahaan sering mengembangkan fungsi dari produk yang telah dihasilkan. Dengan demikian, penelitian dan pengembangan produk di samping mengadakan perubahan dan juga pembaruan dari desain produk, bentuk dan ukuran produk juga akan mengadakan perubahan atau penambahan desain fungsi dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga, ada desain pembuatan produk. Desain pembuatan produk di sini berhubungan erat dengan rencana perusahaan tentang pemilihan teknologi yang digunakan serta luas perusahaan yang dikehendaki, sesuai dengan sifat dari masing-masing produk yang diproduksi. Di sini terdapat beberapa produk yang mempunyai ketergantungan sangat tinggi terhadap peralatan produksi yang digunakan perusahaan, tetapi juga terdapat beberapa produk di mana tingkat ketergantungannya terhadap peralatan dan fasilitas produksi dalam perusahaan tidak sedemikian tinggi. Jika perusahaan dalam menyusun desain pembuatan produk menggunakan mesin dan peralatan produksi yang bersifat khusus, selayaknya mempertimbangkan berbagai macam ciri-ciri penggunaan mesin dan peralatan produksi tersebut. Namun, jika manajemen perusahaan merasa penggunaan mesin dan peralatan yang bersifat khusus tidak sesuai dengan perusahaannya, dapat menemukan alternatif atau pilihan lain dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi yang bersifat umum. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengenai teknologi dan luas perusahaan. Di sini pemilihan teknologi yang akan dipergunakan dalam perusahaan memerlukan beberapa pertimbangan yang teliti dan dilakukan sebaik-baiknya karena pemilihan teknologi yang digunakan ini akan menyangkut beberapa aspek penting dalam pelaksanaan operasi produksi, mulai dari kegiatan produksi, penyerahan bahan baku, kebutuhan tenaga kerja serta kualitas produksi suatu perusahaan. Di sini kualitas suatu perusahaan akan merupakan variabel-variabel yang selalu terkait dengan teknologi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin pesat jika tidak diikuti oleh perusahaan, maka akan berdampak negatif dan juga bisa terjadi kesalahan dalam pemilihan teknologi yang dipergunakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir itu ada perencanaan pendahuluan. Perencanaan pendahuluan merupakan perencanaan yang disusun jauh sebelum suatu proses produksi dilaksanakan oleh perusahaan. Perencanaan ini disusun untuk menentukan produk apa yang dapat diproduksi sampai dengan produk tersebut benar-benar dapat diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, perencanaan ini akan menyangkut penelitian produk, masalah teknis produksi percobaan sampai dengan produksi untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Di sini perencanaan pendahuluan akan menyangkut beberapa aspek lagi nih dan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu ada 5 tahap. Tahap yang pertama itu rencana untuk memiliki produk baru berada di bagian penelitian produk. Ide untuk menciptakan produk baru bisa berasal dari dalam perusahaan atau luar perusahaan. Kalau misalnya dari dalam perusahaan itu produk yang sudah ada
pemanfaatan limbah dari bahan baku perusahaan, pemanfaatan mesin, dan peralatan produksi dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai ide dari luar perusahaan bisa diperoleh dari perkembangan iptek, suara konsumen, pendapat ahli, penyalur atau grosir, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya tahap yang kedua. Pada tahap kedua, bagian penelitian dan pengembangan produk bekerja sama dengan bagian produksi untuk menyusun perencanaan kegiatan produksi, desain bentuk dan ukuran produk, desain fungsi produk, serta teknologi yang direncanakan untuk dipergunakan perusahaan untuk memproses produk baru yang dibahas lebih teliti sehingga nantinya akan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang pelaksanaan proses produksi yang baru. Yang ketiga itu, bagian produksi dibantu dengan bagian yang lainnya atau ditentukan secara khusus oleh perusahaan akan mengadakan persiapan-persiapan yang lebih matang, di mana dalam pelaksanaan proses produksi bahan baku yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, mesin dan peralatan yang dibutuhkan, dan sebagainya akan lebih diperhitungkan lagi oleh perusahaan. Selanjutnya tahap keempat. Tahap keempat merupakan tahap pelaksanaan proses produksi percobaan yang kemudian diadakan evaluasi, sehingga dari evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang akan digunakan sebagai masukan untuk mendapatkan perbaikan, sehingga proses produksi percobaan akan dapat berhasil dengan memuaskan nantinya. Yang selanjutnya, tahap yang terakhir atau tahap kelima, di sini melaksanakan proses produksi untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Dari uraian yang telah disampaikan dapat kita sama-sama simpulkan bahwa perencanaan pendahuluan disusun jauh sebelum proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, pada setiap produk akan disusun perencanaan produksi yang akan meliputi jumlah dan jenis produksi yang akan diproduksi serta bahan baku, tenaga kerja, mesin dan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses produksi. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai produksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Feren. Selanjutnya kita akan membahas tentang perancangan produk, di mana kesuksesan ekonomi sebuah perusahaan manufaktur itu tergantung pada kemampuan perusahaan tersebut untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan, kemudian secara tepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah atau biaya yang minim. Nah, untuk membuat sebuah produk yang seperti itu, biasanya kita sebagai produsen akan melewati 9 tahap, yakni sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah market research dan feasibility study market research, di mana tahap ini dilakukan untuk mengetahui selera pasar pada umumnya. Dari market research ini bisa didapatkan produk yang seperti apa konsumen ini inginkan atau butuhkan. Nah, selanjutnya yang kedua ada brainstorming. Brainstorming atau dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai curah pendapat, adalah proses pengumpulan ide-ide untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan. Nah, dari proses berdiskusi ini akan didapatkan garis besar yang akan dibuat, cara kerja, serta komponen yang akan dipakai. Misalnya kita ingin membuat mesin penghisap debu, akan terbayang untuk membuatnya dibutuhkan motor, casing atau wadah, filter atau saringan, pipa, mulut pipa, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan tujuan dan batasan produk. Tujuan dan batasan ini diperlukan agar kita tidak berlebihan dalam merancang produk tersebut yang akan berakibat mahalnya harga jual kepada konsumen nantinya. Konsumen tentu saja menginginkan nilai tambah yang ditawarkan dalam produk tersebut sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya atau reasonable price. Dari menentukan tujuan dan batasan ini, kita memperoleh spesifikasi komponen-komponen dan material apa saja yang akan dipakai. Yang keempat adalah tahap menggambar produk. Dengan menggambar produk, berdasarkan hubungan dimensi komponen-komponen yang sudah ditentukan, kita akan mendapatkan ilustrasi produk jadi tersebut. Nah, produk tersebut bisa digambarkan dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Selanjutnya adalah review produk, di mana review produk ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah adanya kekurangan pada rancangan yang sudah dibuat, desainnya sampai tahap gambarnya. Nah, diskusi ini dilakukan dengan cara melihat gambar produk yang biasanya lebih mudah berkembang daripada hanya membayangkannya saja. Nah, pada tahap ini kembali dilakukan brainstorming untuk mendapatkan hasil yang optimal. Selanjutnya yang keenam adalah tahap membuat prototype atau sampel. Nah, sampel barang yang akan diproduksi massal bisa dibuat dengan berbagai cara. Untuk produk-produk dari resin bisa dimodelkan dengan rapid prototyping, desain bodi mobil yang stylish bisa dimodelkan dengan tanah liat khusus. Kardus pembungkus produk bisa juga dibuat dengan tangan. Nah, untuk produk-produk yang sudah umum dan tidak perlu sampai membuat sampel barangnya seperti produk dari besi, biasanya hanya menggunakan gambar saja. Selanjutnya ada tahap yang ketujuh, yaitu uji coba. Sebelum dipasarkan, tentu kita perlu menguji apakah barang yang kita buat ini benar-benar handal atau tidak. Ada yang mengujinya berdasarkan waktu, ditekan, dijatuhkan, dan lain-lain. Contohnya seperti produsen telepon selular seperti Nokia, memiliki mesin khusus untuk menguji ponsel-ponsel buatan mereka supaya tahan terhadap bantingan. Nah, jika ditemukan hal-hal yang tidak memuaskan, tentu saja produk tersebut perlu didesain ulang.
Nah, yang kedelapan adalah produksi massal. Dalam produksi massal perlu adanya kontrol kualitas agar konsumen tidak sampai menerima barang yang rusak. Yang terakhir adalah garansi. Garansi adalah layanan purna jual yang diberikan oleh perusahaan yang membuat produk tersebut agar konsumen tenang. Jika sewaktu-waktu ada kerusakan pada barang tersebut, banyak konsumen yang lebih memilih membayar agar lebih mahal untuk mendapatkan garansi dan ketenangan dalam pemakaian produk. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan mikro. Biaya marginal atau MC adalah salah satu faktor pada perubahan biaya variabel rata-rata atau AFC, dan otomatis biaya total rata-rata atau AC ikut berubah. Nah, contoh, bila nilai MC lebih kecil dari AC, maka nilai AC juga akan turun. Sebaliknya, bila nilai MC lebih besar dari nilai AC, maka nilai AC juga ikut naik. Bila kondisi perusahaan MR sama dengan MC atau pendapatan marginal sama dengan biaya marginal ini merupakan satu faktor perusahaan memperoleh keuntungan maksimal. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai penerimaan marginal atau marginal revenue. Marginal revenue merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Nah, macam-macam penerimaan. Yang pertama ada penerimaan total atau total revenue adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan sejumlah produk atau output. Yang kedua, penerimaan rata-rata atau average revenue adalah total pendapatan yang diperoleh per unit produk atau output. Yang ketiga, penerimaan marginal atau marginal revenue. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis keseimbangan umum atau general equilibrium analysis. Analisis keseimbangan umum membahas hubungan antara pasar yang satu dengan pasar yang lain, khususnya antara pasar barang dan pasar faktor sebagai satu keseluruhan. Karena kenyataan harga di pasar yang satu ikut mempengaruhi harga di pasar-pasar yang lainnya, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Setiap perubahan permintaan atau penawaran di pasar yang satu berkaitan dengan dan ikut mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai linear programming, yaitu suatu pendekatan matematis untuk menyelesaikan suatu persoalan agar didapatkan hasil yang optimal. Permasalahan yang sering diselesaikan dengan linear programming adalah dalam mengalokasikan faktor-faktor produksi yang terbatas jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi sehingga didapatkan manfaat yang optimal, yaitu maksimal dan minimalnya. Sasaran maksimal misalnya secara efisiensi sehingga manfaat yang ingin dicapai atau jumlah produksi atau nilai penjualan atau labanya dan lain-lainnya menjadi maksimal. Nah, sasaran minimal misalnya itu bagaimana mencari kombinasi produksi agar menggunakan faktor-faktor produksi minimal tetapi manfaatnya yang dicapai atau dari kombinasi produksi tidak lebih rendah dari angka yang diinginkan. Nah, tahapan umum untuk menyelesaikan program linear adalah yang pertama, menentukan variabel keputusan, yang kedua, membuat fungsi objektif, yang ketiga, merumuskan kendala atau batasan, yang keempat, menentukan daerah penyelesaian, yang kelima, menentukan titik optimal, yang keenam, mengartikan titik yang diperoleh. Terdapat banyak cara nih untuk menyelesaikan program linear, antara lain metode grafik dan metode simplex. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan manajemen keuangan atau disebut juga dengan BEP. Menurut Munawir tahun 1986 menyatakan bahwa analisa break-even point merupakan suatu analisa yang ditunjukkan untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian atau keuntungan sama dengan nol. Melalui analisa BEP dapat dibuat perencanaan penjualan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Analisis break-even point digunakan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan, atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi yang harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga, menghitung dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Yang keempat, menganalisis harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal atau soft launching, peluncuran resmi atau grand launching, perubahan dari target awal, lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk yang sejenisnya, lalu melewati persaingan dan kompetisi produk yang memiliki tingkat penerimaan atau penjualan atau pendistribusian yang luas dan tersebar.
Dengan mengidentifikasi tahapan-tahapan yang berbeda dengan tantangan yang berbeda, tahap suatu produk berada, tahap yang akan dicapai, perusahaan dapat memformulasikan rencana pemasaran dengan lebih baik. Menyatakan suatu produk memiliki siklus hidup adalah menegaskan 4 hal. Yang pertama, produk memiliki umur terbatas. Yang kedua, penjualan produk melewati tahapan-tahapan yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produk. Yang keempat, produk membutuhkan strategi pemasaran, keuangan, produksi, pembelian, dan personil yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup mereka. Yang terakhir, saya akan menjelaskan strategi pengenalan dan pengembangan produk baru, transformasi dari invention menuju innovation, peran unit R&D, inovasi teknologi, push versus need pull, terbagi menjadi 3 pola. Yang pertama, market pull atau menarik pasar. Yang kedua, teknologi push atau mendorong teknologi. Yang ketiga, interfungsional atau antar fungsional. Pendekatan matematik break-even point ataupun BEP. Ada dua cara perhitungan BEP. Yang pertama atas dasar unit dan atas dasar nilai penjualan dalam rupiah. Perhitungan BEP atas dasar unit dapat dilakukan dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi dengan price per unit dikurangi variable cost per unit. Sedangkan perhitungan break-even point atas dasar nilai penjualan dalam rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi variable cost dibagi dengan price atau sales. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal perhitungan break even point. Diketahui pada PT ABC telah diketahui datanya sebagai berikut. Pertama, budget sales dengan unit 100.000 dengan total nilai sebesar 110 juta rupiah. Yang kedua, fixed cost atau biaya tetap diketahui sebesar 3.600.000 rupiah. Ketiga, variable cost atau biaya variabel diketahui biaya per unitnya 40 rupiah dan total semuanya sebanyak 4 juta rupiah. Dan diketahui total cost atau total biayanya penjumlahan dari fixed cost dan variable cost, maka hasilnya 3.600.000 rupiah ditambah 4 juta yakni 7.600.000 rupiah, dan profit yang dihasilkan oleh perusahaan 2.400.000 rupiah dari pengurangan budget sales dengan total cost. Yang ditanyakan berapa besarnya perhitungan break even point ini dalam unit maupun dan dalam rupiah. Yang pertama, kita break even point dalam unit. Untuk rumusnya fixed cost per harga per unit dikurang variable cost per unitnya. Maka kita ketahui untuk fixed cost-nya sebesar 3.600.000 rupiah per biaya per unitnya belum kita ketahui nih, makanya kita harus menghitung terlebih dahulu. Cara menghitungnya bisa melihat dari budget sales, yaitu 100.000 unit dan 10 juta rupiah. Maka kita hitung 10 juta rupiah dibagi 100.000 unit, maka dihasilkanlah 100 rupiah. Diketahui biaya per unitnya 100 rupiah. Lanjut dikurangi dengan variable cost per unitnya sudah diketahui yakni 40 rupiah. Nah, saya di sini akan menghitung yang bawah terlebih dahulu, yakni 100 rupiah dikurangi 40 rupiah, maka hasilnya 60 rupiah, dan hasil terakhir 3.600.000 rupiah dibagi 60 rupiah, maka dihasilkanlah 60.000 unit. Yang kedua, untuk menghitung break even point dalam rupiah, untuk rumusnya fixed cost per 1 dikurangi variable cost per biaya penjualan harga jualnya, P atau S. Maka kita masukkan
untuk fixed cost-nya sebesar Rp3.600.000 per 1 dikurang Rp4 juta per Rp10 juta. Maka dihasilkanlah untuk menghitungnya terlebih dahulu, Rp4 juta dibagi Rp10 juta, maka dihasilkanlah 0,4, dan 1 dikurang 0,4 dihasilkanlah 0,6, dan hasil terakhir Rp3.600.000 per 0,6, maka hasilnya Rp6 juta. Baik, selanjutnya saya akan memberikan informasi poin-poin penting dalam perhitungan break-even point ini. Break-even point terjadi pada saat total pendapatan sama dengan total biaya, atau TR sama dengan TC. Poin kedua, TR didapatkan dari harga per unit dikalikan dengan kuantitas, atau P dikali Q. Yang ketiga, total cost didapatkan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, atau dengan kata lain FC ditambah VC. Yang keempat, variable cost didapatkan dari biaya variabel per unit dikalikan dengan kuantitas, atau bisa dikatakan VC dikali Q. Nah, poin-poin tersebut bisa teman-teman gunakan jika contoh soal yang terdapat yang kalian temukan belum diketahui total cost, variable cost, fixed cost-nya, maka kalian bisa menghitungnya terlebih dahulu dengan rumus-rumus poin tersebut. Oke, selanjutnya jika pada contoh soal ataupun kalian ingin menentukan seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi, maka terdapat rumusnya sebagai berikut. M atau S sama dengan budget sales dikurang break even point dibagi sales dikali 100%, per budget sales dikali 100%. Sedangkan untuk menentukan berapa tingkat penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu, dapat digunakan rumus sebagai berikut. Sales sama dengan fixed cost ditambah profit per 1 dikurang variable cost per S. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan, perancangan, dan pengembangan produk. Semoga apa yang kami paparkan pada materi ini memberikan wawasan khususnya bagi kami dan umumnya bagi para audiens. Mohon maaf jika banyak kesalahan baik dari kata maupun sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.